Oke, selamat sore. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kamu nulis dia ya? Hari ini kita ada di hari libur ya. Hari Raya Waisak. Hari rayanya teman Buddha. Saya juga mengucapkan selamat. Dan kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini, beberapa kita yang ada, mari kita boleh sama-sama bersekutu. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga kita akan bersekutu di dalam merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saya minta Bro Roni untuk membuka dalam doa pembukaan. Silakan. Baik, terima kasih Bang Stepi. Apakah terdengar suara saya? Jelas, jelas. Ya, jelas. Oke, baik. Marilah kita satukan hati kita berserah kepada Tuhan dan menyerahkan semua aktivitas kita dan ibadah kita terutama pada sore hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang bertata di kerajaan sorga, Engkaulah Raja yang kami sembah dan kami puji. Engkaulah yang mulia dan agung dan bijaksana. Bapa, pada sore hari ini, kami anak-anak-Mu CDC, seperti sebagaimana kami melaksanakan ibadah singkat kami untuk meneguhkan iman kami, untuk membentuk karakter kami, dan membimbing iman kami untuk tetap setia kepada Engkau. Ya Tuhan, pada kegiatan ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jangan ada pun satupun penghalang, baik itu sinyal atau apapun itu yang menghalangi dalam setiap ibadah singkat kami ini. Bapa, kami inilah anak-anak-Mu yang mau berjuang mendekat kepada Engkau dan mau menuruti segala perintah-perintah-Mu. Maka dari itu, hadirlah Engkau dalam kehidupan kami, khususnya dalam hati kami dan tempat ibadah kami ini. Ya Tuhan, Engkau hadir dalam hati kami satu persatu. Engkau tuntun, Engkau berikan kami motivasi dan Engkau memberikan sarapan firman yang sangat luar biasa bagi kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah kami dan Engkau berikan mukjizat-Mu kepada kami setiap kami mendengarkan sebagian dari firman. Berkati Mbak Ike yang akan menyampaikan firman lewat bahasa isyarat teman yang tidak dapat mendengar. Tuhan, Engkau berikan karunia kepada dia. Dan Engkau berikan karunia nubuat bagi pembawa firman nanti Tuhan untuk kami, agar kami dapat menyerap itu dan melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, inilah doa-doa kami yang tidak jauh dari sempurna. Maka dari itu Engkau akan menjamah itu dan Engkau campur tangan agar doa kami ini sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah anak-anak-Mu peserta yang ada dalam sini. Engkau akan membimbing kami, membina kami. Amin. Amin. Terima kasih Putra dan Roh Kudus. Roni untuk doanya. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan melalui sebuah pujian yang dipersembahkan oleh Bro Reza Setiadi melalui video. Kita akan menyaksikan dan memuji Tuhan bersama-sama.
Mari dengan rasa syukur kita katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Kita sudah menyembah, memuliakan Dia. Haleluya. Segala pujian, Haleluya. hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, yang Yesus berlayak Kristus. menerimanya. Saya sampaikan Ya. selamat datang kepada Mama Hana. Terima kasih Mama sudah bersedia hadir. Kita akan Selamat datang melanjutkan. semua. Terima kasih Mama. Mama Hana. datang semua. Ya, Halo, apa kabarnya semua? Puji Puji Tuhan. Baik, Tuhan. baik. Sehat Mama. Baik, kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan dua buah kesaksian hari ini. Kesaksian yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Bro Johan Ong. Dipersilakan mempersiapkan diri. Silakan Bro Johan. Selamat sore semua. Selamat sore. sore. Terima kasih. Saya bisa bergabung di sini. Iya, shalom. 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 Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus teramat baik dan sangat baik. Amin. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, sebelumnya saya mau bersaksi pertemuan saya dengan Tuhan pribadi. Sebelumnya latar belakang saya kurang bagus ya. Tapi saya percaya Tuhan nggak melihat itu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Johan, usia saya 30 tahun, kelahiran saya di Medan. Ya, sebelumnya saya kenal Tuhan itu semenjak ada almarhum dulu oma saya dulu mengajak saya ke gereja itu usia 5 tahun. Saya di situ belum tahu namanya agama, Tuhan itu gimana, Tuhan itu siapa, saya belum tahu. Nah, ketika oma saya mengajak saya untuk ke gereja, lagi waktu dulu itu saya punya empat bersaudara, empat-empatnya diajak oma saya ke gereja, tepatnya di gereja GKI Jatinegara. Nah, jelang berapa tahun saya gereja di sana, saya baru melihat banyak foto-foto Tuhan Yesus, salib. Oh, ini ternyata Tuhan orang Kristen. Terus seiring jalannya waktu, ketika oma saya sudah lanjut usia, kejadiannya itu oma saya pergi dari rumah. Karena kata orang tua zaman dulu kan, kalau satu rumah nggak boleh dua agama. Jadi oma saya ngalah untuk tinggal di panti jompo. Nah, semenjak itu saya jauh dari Tuhan. Saya kehilangan arah. Saya nggak tahu mau kemana dan kemana. Saya terus berjalan. Ketika suatu saat saya sudah mulai mengenal Tuhan, usia saya 12 tahun, lagi itu usia saya 12 tahun, saya jauh dari Tuhan. Saya jauh dari Tuhan. Saya mengikuti dunia saya sendiri. Saya sempat jadi bandar narkoba. Pokoknya hal-hal yang gelap saya ikutin. Itu berjalan selama
10 tahun. Nah, 10 tahun itu saya stop menggunakan narkoba. Saya tahu akibat narkoba itu apa, efeknya ke keluarga saya, ke saya juga, saya sadar benar. Nah, ketika saya berhenti narkoba, minuman saya belum berhenti. Dulu saya penggemar minuman. Saya setiap hari itu kerjanya mabuk terus. Nah, jelang berapa tahun saya mengalami tunanetra ini, umur 26, akibat minuman miras. Pas kejadian itu, jelang 2 hari saya minum itu, saya dulu merasa jadi orang kuat banget. Saya nggak pernah takut sama siapapun, saya merasa kuat. Nah, pas kejadian itu saya lemah, ternyata saya tidak bisa berdiri lagi. Di situ entah kenapa ya, saya langsung mencari Alkitab sama salib. Di situ saya berdoa sungguh-sungguh. Saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Tuhan boleh pakai hidup saya sesuai Tuhan, bukan sesuai saya lagi. Ketika saya berdoa, sorenya saya dibawa papa ke klinik. Nah, di pertengahan jalan itu saya melihat cahaya yang dari atas turun ke mata saya. Di situ saya mulai takut, saya mulai tidak bisa melihat. Di situ hilang penglihatan saya. Saya hanya terlahir melihat cahaya itu. Tapi nggak tahu kenapa yang bikin saya tenang sampai sekarang. Saya terus bertanya cahaya apa itu. Nah, di pertengahan jalan pas saya sampai klinik, mata saya masih belum bisa melihat. Saya masih tutup mata saya. Nah, ketika kejadian itu, pas pulang dari klinik, saya kembali pulang ke rumah. Saya di situ ditidurin oleh keluarga, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Lalu ada saran dari tante untuk bawa ke rumah sakit di Hermina. Ketika itu saya dibawa ke Hermina. Di sana saya tidak ditahan oleh pihak dari rumah sakit. Nah, pas pulang dari rumah sakit, saya sudah benar-benar sudah tidak bisa berdiri lagi. Bahkan pikiran saya sudah kemana-mana. Dan terakhir, keluarga saya juga nyaranin saya untuk ke rumah sakit Polri. Nah, puji Tuhannya di situ saya ditahanin. Sempat di situ saya udah pasrah. Saya sudah pasrah. Tuhan boleh pakai hidup saya. Saya sudah minta ampun sama Tuhan. Selanjutnya urusan Tuhan. Di situ saya terus ikutin prosesnya. Alat semua sudah dipasang. Wow, kejadiannya sungguh luar biasa ya. Itu mungkin tidak bisa saya lupakan sampai kapanpun. Tuhan sudah menolong hidup saya. Nah, pas di rumah sakit itu ada kejadian saya harus cuci darah. Nah, di cuci darah ini yang bikin saya takut ya. Soalnya serem banget cuci darah.
ada satu suster bilang, Mas Johan, kalau nanti cuci darah, kalau merasakan sesuatu, bilang jangan diam. Wah, di situ saya makin bingung tuh, ini suster arahnya kemana? Oke, saya ikutin prosesnya. Dan pas cuci darah itu, di samping saya ada yang meninggal. Di situ saya makin bingung nih. Ini ternyata bahaya juga cuci darah. Begitu. Nah, puji Tuhannya saya selamat sampai saya keluar dari rumah sakit. Ketika saya keluar dari rumah sakit, saya mulai berdiam diri, minta arah, Tuhan, ini saya harus kemana? Saya sudah tidak bisa melihat lagi, saya harus menjalani hidup ini kembali dengan baik. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah melihara saya sampai sekarang ini. Ya, sebelumnya maaf, saya tidak pandai berbicara. Ya, inilah kehidupan, kesaksian kehidupan saya bertemu dengan Tuhan. Terima kasih. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Bro Johan untuk kesaksiannya. Kita lihat bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita ya. Tuhan tidak melihat apakah kita ini baik atau kurang baik, tapi di hadapan Tuhan semua dikasih Tuhan. Terima kasih Bro Johan untuk kesaksiannya. Iya. Kita akan lanjut ke kesaksian yang kedua. Saya beri kesempatan untuk Bu Nani Edi. Silakan Bu. Bisa dibuka mute-nya. Ya, silakan Bu Nani. Halo, Bu Nani. Ya, sambil menunggu Bu Nani, mungkin Mama Hana bisa mengomentari kesaksian dari Johan, Mama. Mama tadi masih sempat harus pergi. Tolong nanti ini tadi sebab Mama ini ada sesuatu urusan. Ini barusan kembali ini tadi ya. Nanti Mama dengarkan kesaksian berikutnya ya. Oke, terima kasih. Silakan Bu Nani Edi. Tombolnya di kiri bawah untuk mic-nya. Mungkin bisa dibantu dengan meng-unmute dari pihak host. Iya, ini sudah saya X to unmute. Tapi masih belum ya? Belum ada respon. Bu Nani Edi ya, masih dalam keadaan mute ya. Baik, sambil menunggu, kita akan lanjut dengan perkenalan dan profil dari Bapak Yosef Firman Sanyoto Esos sebagai pembicara kita. Saya akan bacakan sedikit profil dari beliau. Ya, Shalom. Oh iya, Bu Nani Edi, silakan Bu Nani. Sudah siap maaf, ya? Maaf silakan, ya. Iya, ya selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Salam kenal bagi yang belum kenal. Ya, puji Tuhan, kalau sore hari ini saya bisa bergabung lagi dengan CBC ya. CBC ya, betul ya? Iya, betul, Bu. CBC. Ya. Sebenarnya sudah berkali-kali ya, Mas. Ini Mas Devi mengundang, namun saya nggak bisa gaptek ya, saya nggak bisa menggunakan Zoom. Tapi puji Tuhan, sudah 2 kali ini saya bisa bergabung. Saya mengucap syukur kepada Tuhan
saya ini mau menyaksikan banyak sekali sih kebaikan Tuhan yang sudah saya alami dengan keluarga. Sejak saya tunanetra dan sampai dengan saat ini, Tuhan selalu memelihara kami sekeluarga. Dan saya bersyukur bisa berjumpa lagi dengan, kalau nggak salah ini Bu Ariananda, betul ya? Iya, Mama Ana. Betul ya? Bu Ariananda, betul? Betul, atau Mama Ana. Oh, dipanggil Mama Ana. Iya. Dulu saya mengenal sama Bu Ariananda ini, Mama Ana ini sejak anak saya masih kecil-kecil. Sekarang berjumpa lagi ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bersyukur sejak saya mengenal Tuhan, saya banyak sekali ditolong oleh Tuhan. Salah satunya kemarin ya, waktu persekutuan kemarin, saya baru ikut, ketika itu saya sakit. Saya sakit gigi ya. Saya sakit gigi, saya ini memang orangnya nggak pernah ngobat ya, nggak pernah minum obat. Saya selalu kalau saya ada sakit, saya selalu berdoa, saya selalu minta sama Tuhan supaya saya dijamah, disembuhkan. Saya tidak pernah minum obat dan sampai sekarang saya tidak vaksin juga. Saya bersyukur Tuhan masih tetap memelihara kami. Kemarin itu waktu saya persekutuan kemarin itu, saya sedang sakit sudah dapat 3 hari kalau nggak salah ya. Terus saya minta didoakan sama Mas Edwin. Setelah persekutuan malam hari sakitnya masih terasa. Setelah pagi hari, puji Tuhan, gigi saya mulai berangsur membaik. Terima kasih buat Mas Edwin yang sudah mendoakan saya, dan saya berterima kasih kepada Tuhan dan teman-teman yang sudah turut berdoa buat saya. Boleh saya membawakan satu buah pujian yang selalu memberkati saya? Silakan, Bu. Bentar ya. Saya akan membawakan satu pujian yang berjudul Ku Mau Selalu Bersyukur. Dengan apakah ku balas kasihnya yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintanya? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ini pujian yang selalu menguatkan saya dan selalu memberkati kami sekeluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Nani untuk kesaksiannya. Satu mujizat yang dialami oleh Bu Nani melalui kuasa doa. Mungkin saya akan merangkum sedikit tadi kesaksian Johan untuk Mama Ana. Jadi saudara Johan ini sebelumnya adalah bukan disabilitas netra, tetapi dia mengalami disabilitas netra itu pada tahun 2016. Jadi sebelum dia disabilitas netra, kehidupannya ini dirasakan. Maaf, ya. 2018. Oh, 2018. Oke. Iya. 4 tahun ya berarti ya baru ya.
Iya. Ya, jadi baru 4 tahun menjadi disabilitas netra. Tapi pengalamannya sebelum menjadi disabilitas netra, Johan ini mungkin dibilang dicap mungkin bad boy ya, bahkan sampai terlibat dengan narkoba. Tapi oleh karena proses daripada Tuhan, dia mengalami satu keadaan sakit ya di rumah sakit. Justru pada saat dia merasakan tidak berdaya itu, dia mulai mengingat Tuhan. Dia mulai membaca Alkitab, mulai berdoa dan menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Kurang lebih seperti itu proses yang dialami oleh saudara Johan, Mama Ana. Mungkin Mama Ana bisa memberikan tanggapan sekaligus arahan untuk kita. Persilakan Mama. Mama yang bicara? Ya, kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu mengizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi pada kita, tapi dengan tujuan untuk segala kebaikan. Sebab ada ayat dari firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, itu Tuhan bekerja sama di dalam segala hal untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kadang-kadang kita melihat petaka, kadang-kadang kok kita melihat sebagai sesuatu yang sangat menyedihkan. Seperti Mama itu alami banyak sekali masalah. Umur 17 tahun sudah divonis bahwa Mama akan lumpuh pada usia 25 tahun, lumpuh total. Ada banyak sekali saya mendengarkan kata-kata vonis dari dokter yang secara manusia itu menakutkan. Tetapi justru Tuhan bisa memakai apa yang kelihatannya jelek bagi kita, itu Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita. Jadi kalau tadi lihat kita pada di ringkasan dari kesaksian tadi yang pertama, kalau Tuhan izinkan, bayangkan dari narkoba, tapi Tuhan izinkan mengalami sakit sampai bisa merasakan kasih dari Tuhan dan bisa berpaling kepada Tuhan. Sebab keselamatan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita itu jauh lebih berharga daripada proses yang harus kita alami di dunia. Apa artinya seorang bisa mendapatkan seluruh dunia? Mungkin badannya sehat, mungkin dia berhasil di dalam usahanya, mungkin dia berhasil di dalam pendidikannya, mungkin dia berhasil di dalam karirnya, mungkin dia punya kedudukan yang luar biasa, tetapi jiwanya hilang. Tidak ada artinya sama sekali. Sebab Tuhan mengatakan, apa artinya kita mendapatkan seluruh isi dunia ini jika jiwa kita terhilang. Jadi percayalah, Tuhan izinkan sesuatu yang sakit, menyakitkan. Coba lihat cerita tentang Yusuf. Yusuf itu untuk mengalami satu promosi yang tinggi, itu dia diizinkan untuk dia dibenci oleh saudaranya, habis itu dia mau dibunuh oleh saudaranya, dibuang ke sumur, kemudian dijual sebagai budak. Tetapi justru proses yang kelihatannya menyakitkan itu membawa dia kepada satu ketika, pada waktu Tuhan mau mengangkat dia, Tuhan mengangkat dia jauh melampaui daripada apa yang dia pernah pikirkan. Jadi ingatlah satu ayat ini yang Mama berikan kepada kalian semua, yaitu Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja sama di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, yang baik atau yang tidak baik. Justru biasanya proses yang tidak baik itu yang bisa merubah kita. Kalau prosesnya itu menyenangkan, bagus, keberhasilan, itu biasanya bisa membuat kita justru jadi sombong, jadi bangga yang tidak ada gunanya apa-apa. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami suatu titik sepertinya kita tidak berdaya apa-apa, tidak bisa tanpa Tuhan, justru proses itu yang sangat-sangat berguna bagi kita. Mama juga baru baca, coba lihat bagaimana Tuhan Yesus bisa mendapatkan kuasa yang luar biasa, yaitu waktu dia menyerahkan kepada Bapaknya sampai mati di atas kayu salib. Secara manusia itu sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi di balik sesuatu yang kelihatannya sangat mengerikan itu, ada keselamatan yang diberikan kepada kita seluruh umat manusia. Nah sekarang jadi kalau kalian nanti lain kali kita mengalami sesuatu yang mungkin menyakitkan di dalam kehidupan kita, mungkin secara bukan saja kesakitan secara fisik,
Mungkin ada orang yang mungkin mengolok kita, membuli kita, melukai hati kita, mengkhianati kita, menyakitkan hati kita, misalnya atau menyangkal kita. Itu proses menyakitkan. Tapi kalau kita selalu ingat bahwa di balik semua proses ada tangan Tuhan yang bisa mengubahkan proses yang menyakitkan menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kita. Ingat, Yusuf juga mengatakan, waktu itu dia mengatakan, apa yang direka-reka oleh mereka yang jahat, Tuhan bisa mengubahkan menjadi sesuatu yang berharga. Jadi yang Tuhan kehendaki dari kita saat ini, apapun yang kita alami, kita harus belajar selalu mengucap syukur. Benar sekali tadi yang dinyanyikan oleh pesaksi yang kedua, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab kita bersyukur dan mengeluh, kekuatannya itu yang keluar sama. Kita mengeluh, aduh ini kok saya alami ini, kenapa saya alami itu? Dengan kita katakan terima kasih Tuhan, aku mau bersyukur. Kan sama kekuatannya. Maksudnya itu tenaga yang kita harus keluarkan untuk kita mengeluh, sama kita bersyukur itu sama. Tapi bedanya dampaknya luar biasa. Kalau kita mengeluh, kita marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi justru kalau di dalam saat kita mengalami masalah, menderita, justru kalau kita bisa mengucap syukur, itu namanya korban ucapan syukur. Dan itu sangat berharga bagi Tuhan. Apa artinya? Tadi Mama ulangi lagi sekali, apa artinya kita dapatkan semua kemuliaan di dunia, semua kekayaan, kepintaran, keberhasilan, tetapi jiwa kita terhilang. Jadi tadi kita merasa bersyukur, Mama juga, karena Mama mengalami begitu banyak masalah dalam hidup, waktu yang lampau, waktu saya kecil, waktu saya muda, tapi justru saat ini merupakan kekayaan bagi saya, sehingga saya bisa selalu bersaksi, sebab saya tahu Tuhan saya mengerjakan perkara yang besar di balik semua. Jadi waktu dokternya memvonis bahwa penyakit saya tidak tersembuhkan, saya katakan sama dokter, saya masih punya Tuhan. Tuhan mampu mengubahkan apa yang kelihatannya tidak baik, itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Sehingga melalui penyakit Mama, yang penyakit itu urat, sekarang Tuhan pakai penyakit Mama itu pengalaman untuk bisa kita merangkul semua orang, untuk bisa menjadi satu urat-urat atau pemersatu. Itu ya anak-anak, ini yang Mama bisa berikan sedikit. Jadi, mesti apa? Kalau kita alami sesuatu, mengucap syukur. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Mengucap syukur, ya, aku mau selalu bersyukur. Syukur itu kekuatan yang luar biasa. Dengan bersyukur kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja sama di dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Ini Putri ya. Mama senang sekali dengar suaranya Putri ini. Putri sangat menyenangkan. Makasih. Ya, puji Tuhan Putri. Mama juga senang sekali. Mama sedang dalam perjalanan di dalam mobil kok. Mama ini sedang dalam perjalanan dari Trawas. Anak-anak ingat dulu ke Trawas sama Mama. Ini Mama ke Trawas setiap hari Sabtu Minggu. Lain kali Putri ikut ya kalau kebetulan ke Surabaya ya. Oke. Amin. Semoga suatu saat ke sana, Mama. Ya, satu kali ke sini ya. Tinggal di tempatnya Mama ya. Oke, Putri. Iya, Mama. Tuhan memberkati semua. Semoga Mama senang membaca karya-karya saya ya, Ma. Iya, Mama senang ya. Oke, terima kasih Stevie untuk kesempatannya. Ini Dr. Michael hadir apa enggak? Dr. Michael baru kehilangan omanya, baru meninggal dan kadang dikubur ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, bisa dilanjutkan, Stevie. Ya, terima kasih Mama Ana. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan biarlah hanya bagi Dia. Mari kita belajar selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Ya, saya akan melanjutkan membacakan profil dari hamba Tuhan yang akan menjadi pembicara pada hari ini. Jadi Bapak Joseph Firman Sanjoto, Esos. Beliau ini tergabung dalam tim pelayanan Joseph Ministry Depok. Jadi pelayanan ini adalah menjangkau orang-orang berkekurangan dengan menyalurkan makanan siap saji setiap bulannya. Kemudian bukan hanya itu saja, Joseph Ministry juga menyelenggarakan pasar murah di Kota Depok
dan beberapa kota di luar Jawa. Kemudian Joseph Ministry juga menyampaikan pelayanan firman Tuhan ke gereja-gereja seputar Depok, kemudian gereja-gereja di pelosok Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Tengah, Poso, dan lain-lain. Kemudian juga memberikan pemuritan untuk pengajar-pengajar sekolah minggu di gereja-gereja lokal di pelosok Kalimantan. Kemudian melakukan pembinaan pelayanan penari tamborin di gereja-gereja pelosok Kalimantan dan luar negeri. Kemudian juga melakukan pelayanan misi ke pelosok Indonesia dan ke beberapa negara Asia Tenggara. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan ini sekilas saya bikinkan sebuah video mengenai Joseph Ministry. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka. Tidakkah sadari Dia kasih yang sejati? Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti
anak namanya Priska, dilahirkan oleh mama yang namanya ini, misalnya. Mama siapa namanya? Namanya siapa? Suwati. Suwati, betul ya? Mama. Terima kasih Kakak Yosek Ministry. Sukses Yosek Ministry. Pulang. Puji Tuhan. Waktu berikutnya saya berikan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan. Shalom. Shalom. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Suara saya apakah terdengar dengan jelas yang bisa menangkap? Dengan jelas, Pak. Terima kasih. Ya, ya, saya akan mencoba menyampaikan dengan pelan-pelan sehingga Ibu Ika yang menerjemahkan juga bisa mengikuti dengan baik ya. Baik, mari sebelum kita memulai perenungan firman, mari kita bersatu di dalam doa untuk mengundang hadirat Tuhan hadir dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Roh Kudus, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Maha Tinggi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Israel. Itulah Tuhan kami. Tuhan, betapa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami sedemikian rupa. Engkau begitu penuh kasih, berlimpah kasih, setia dan rahmat. Terima kasih ya Tuhan untuk pada kesempatan sore hari ini kami saudara bersaudara komunitas disabel di daerah Surabaya dan sekitarnya, bahkan yang di Jakarta secara online bisa bersekutu, mendengar kesaksian-kesaksian, memuji Tuhan, dan bahkan hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, ini semua karena Tuhan sungguh baik. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami rindu Engkau yang berfirman, sebab kami menyembah Allah yang hidup, yang firman-Nya hidup dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu, kiranya Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan Yesus sendiri. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu adalah apa yang menjadi pikiran ilahi Tuhan. Isi hati Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah jemaat-Mu, umat-Mu yang hadir pada kesempatan hari ini, mereka mengalami kebenaran firman-Mu, kekuatan firman-Mu yang nyata dalam hidup mereka. Dan biarlah firman itu tertabur, tertanam di dalam hati kami semua, menjadi hidup, berbuah lebat, dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami, menjadi hal yang manis, sehingga mereka pun mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon kuduskan setiap ruangan hati pikiran kami. Kami mohon Kau berkati sinyal-sinyal yang kami pakai, alat-alat elektronik yang kami pakai, sehingga tidak ada gangguan. Semua berfungsi sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan percaya kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya diberi kepercayaan untuk boleh melayani di komunitas disabel, di mana saya boleh mengenal ini karena saya punya saudara terkasih saya, Edwin. Ya, Edwin adalah saudara dekat saya, di mana mamanya Edwin ini adalah keponakan dari mama saya. Ya. Kami bersaudara dekat sekali, asal kami dari Kediri ya, Jawa Timur. Edwin juga nenek moyangnya sama dengan saya.
yang dari pihak Mama ya. Baik, terima kasih untuk Edwin, terima kasih juga untuk Om Stevi yang sudah memberikan kesempatan, juga Mama Hana, dan seluruh umat Tuhan yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan salam kenal. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya Yosef Firman Sanyoto. Ya, saya memang tergabung di Yosef Ministry, ya, di Yosef Ministries. Tadi sudah sedikit diperkenalkan pelayanan kami. Nah, semua pelayanan yang kami lakukan hanya oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kami orang-orang pintar, bukan karena kami orang hebat, tapi karena Yesus Kristus Tuhan menganugerahkan, mempercayakan, dan kami menyambutnya, dan kami lakukan dengan sukacita. Sehingga boleh dikatakan sampai hari ini pelayanan di Yosef Ministry masih berjalan, dan kami percaya Tuhan terus percayakan yang lebih banyak lagi, lebih heran lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini saya akan memberikan topiknya atau judulnya, yaitu menjadi rekan sekerja Allah. Ya, topik renungan kita pada sore hari ini adalah menjadi rekan sekerja Allah. Atau dalam bahasa Inggrisnya, nah ini agak sok-sok bahasa Inggris sedikit, tapi nggak apa-apa, biar belajar juga ya. Be partner of God, ya, be partner of God, atau menjadi rekan sekerja Allah. Nah, untuk masuk ke firman Tuhan, mari kita bersama, saya akan membacakan dari Matius pasal 25, dari ayat 14 sampai 30. Nah, ini memang ayat perikopnya agak panjang, nggak apa-apa. Saya akan bacakan pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, mohon kita menyimak dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam,
yang menuai di tempat yang di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini kesempatan yang luar biasa sekali saya menyampaikan firman di hadapan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sangat dikasihi, disayangi Tuhan. Oleh karena itu, saya bersungguh-sungguh mempersiapkan apa yang hendak saya sampaikan ini dengan berdoa agar kiranya isi hati Tuhan sendiri yang keluar dari mulut bibir lidah saya dan bukan akal budi saya semata-mata. Menjadi rekan sekerja Allah. Di dalam kekristenan, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu bisa menyatakan diri di dalam keseluruhan Alkitab dengan berbagai bentuk, cara, maupun sifat. Ya. Tuhan bisa datang kepada kita bertindak sebagai Bapa. Nah, hanya di ajaran kekristenan saja orang bisa memanggil Tuhannya itu Bapa. Di ajaran lain tidak ada. Karena Tuhannya begitu jauh sekali. Sementara kita bisa memanggil Tuhan itu adalah Bapa kita. Ini penggambarannya ada di Alkitab banyak sekali. Semua pengajaran Alkitab di dalamnya Bapa. Dan kita disebut sebagai anak. Nah, ini adalah gambaran pertama bahwa Bapa Tuhan kita ini bisa hadir kepada kita sebagai Bapa kita. Dan kita adalah anaknya. Nah, kapan itu biasanya akan terjadi atau kita alami bahwa Tuhan kita ini menjadi Bapa? Ketika kita ini adalah orang-orang yang baru diselamatkan, ya, kita masih belum dewasa secara rohani juga. Seringkali kita bisa mengatakan kita masih bayi rohani. Nah, disitulah Tuhan akan mendidik kita. Sama seperti ayah kita, kalau kita punya ayah di dunia. Ya, kalau kita punya ayah di dunia, punya anak, waktu masih kecil, pasti diajari ini itu, diajari jalan, diajari makan, diajari hal-hal yang sifatnya moral, dan sebagainya. Dididik untuk kebaikan, dan sebagainya. Sama seperti juga Bapa. Waktu kita masih baru bertobat, kita diperdamaikan dengan Tuhan oleh karena kuasa kematian Yesus di atas kayu salib dan oleh karena kuasa kebangkitannya, maka hubungan yang seharusnya tidak terjadi antara Tuhan dengan manusia menjadi terjadi kembali, dipulihkan kembali. Dan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah. Saat itulah waktu kita mulai mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dididik Tuhan. Kita diajari Tuhan. Mulai mengenal isi hatinya, mulai mengenal apa sedikit-sedikit isi firman-Nya, kita mulai diajari disiplin, ya. Kita mulai kadang-kadang kalau nakal ya, kadang-kadang Tuhan juga luruskan disiplin,
Ya, ada yang harus didisiplin dengan keras. Nah, di saat-saat itulah kita ketika diajari iman kita bertumbuh, mengenal Bapa kita semakin hari makin dalam. Nah, tentu tidak berhenti sampai di situ. Di gambaran lain dalam Alkitab, Tuhan kita juga adalah bertindak sebagai apa? Raja. Tuhan kita ini bertindak juga digambarkan dalam Alkitab sebagai raja. Ya, raja itu kalau menguasai dalam suatu kerajaan pasti punya kuasa. Kuasanya kalau raja di dunia aja luar biasa, bisa memerintah orang, bahkan bisa menentukan orang itu hidup atau mati. Bahkan kalau dalam peperangan, seorang raja itu berhak menyatakan perang dan raja itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Demikian juga Tuhan kita ini adalah raja yang kita percaya adalah raja di atas segala raja. Kapan seringkali kita berhadapan dengan Tuhan sebagai raja? Bapak Ibu sekalian pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan, masalah, dan kita membutuhkan kuasa untuk menghadapi masalah itu lewat firman-firman-Nya. Saat itulah seringkali Tuhan kita menyatakan dirinya sebagai raja. Waktu kita menghadapi musuh-musuh, ya, baik musuh secara roh, ya, kuasa-kuasa jahat, ya, Tuhanlah yang menjadi raja kita, membela kita, mengalahkan musuh-musuh kita. Semua firman Tuhan di dalam Alkitab menyatakan itu, ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama, betapa Tuhan mengalahkan bangsa Amalek waktu Israel dikepung, Nebukadnezar dan sebagainya. Kekuatan Tuhan sebagai raja dinyatakan situ. Saat kita menghadapi pergumulan melawan ancaman bahaya maut, Tuhan menyatakan dirinya sebagai raja. Saat kita menghadapi pencobaan yang berat, Tuhan menyatakan dirinya sebagai raja. Saat kita perlu mujizat, Tuhan menyatakan dirinya sebagai raja. Nah, bahkan nanti kelak di saat kita akan harapkan Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, disitulah akan lebih nyata dinyatakan Yesus sebagai raja di atas segala raja, yang mengalahkan segala kuasa di penjuru kolong langit ini, saat nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Nah, di sisi lain, Tuhan kita ini digambarkan juga selain sebagai Bapa, selain sebagai Raja, Tuhan kita adalah digambarkan sebagai pengusaha. Ya, ini luar biasa ini. Jarang yang menyampaikan, oh Tuhan kita ini Raja segala raja. Yes, betul. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Yes, betul. Tapi ingat, Bapa kita di dalam Alkitab juga digambar. Tuhan kita ini di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu juga digambarkan atau bersifat juga sebagai seorang pengusaha. Nah, apa yang baru kita baca dari Matius 25 ayat 14 sampai 15 tadi itu menggambarkan bahwa Tuhan kita adalah pengusaha. Ya. Kita baru baca tadi di perikopnya ya, perumpamaan tentang talenta ini. Nah, Tuhan sebagai pengusaha. Iya ya, betul. Iya. Tuhan itu sesungguhnya menaruh segala sesuatu yang sudah Dia nilai baik, yang Dia nilai tepat, dan segala sesuatu itu Dia taruh dalam hidup kita. Apapun itu. Tapi tentunya sesuatu yang baik untuk kita. Contoh. Pertama, Tuhan menganugerahkan keselamatan. Orang yang sudah percaya Yesus menerima anugerah keselamatan. Bisa mengaku dengan mulut, bibir, dan lidah serta segenap hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berarti Tuhan menaruh kasih anugerah keselamatan dalam hidupnya. Nah, ini luar biasa sekali. Belum tentu semua orang dikasih khotbah terus percaya mau terima Yesus, belum tentu. Tapi kita, orang-orang percaya, diberi anugerah keselamatan. Dan Tuhan taruh itu dalam hidup kita. Contoh kedua, kita memiliki hidup ini.
Itu adalah juga salah satu yang Tuhan taruh. Kita bisa bernafas, kita masih hidup dalam keadaan apapun kita saat ini. Itu juga adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nafas hidup yang masih Tuhan taruh. Keberadaan kita sekarang bisa ikut di dalam persekutuan ini. Sesuatu yang benar-benar Tuhan taruh dalam hidup kita. Hidup kita adalah sesuatu yang Tuhan taruh. Contoh ketiga, apa yang Tuhan taruh lagi dalam hidup kita? Bakat, talenta, alami yang kita miliki sekarang. Apapun itu bentuknya. Bakat, wah ada yang bakat menyanyi. Ada yang bakat memasak. Ada yang bakat menjadi pengajar. Ada yang bakatnya dalam hal-hal sifatnya kerohanian. Ada yang bakatnya dalam hal-hal seni. Ada yang bakatnya dalam hal keuangan. Apapun itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya kira Anda semua tidak ada satupun keadaan apapun Anda yang tidak ada bakatnya. Pasti semua Tuhan taruh bakat-bakat, talenta-talenta di dalam hidup Anda. Itu pasti. Masalahnya seringkali tidak disadari atau tidak dikembangkan. Nah, berikutnya, apa yang Tuhan taruh dalam diri kita? Pikiran kita, perasaan, kehendak, atau yang disebut dengan jiwa, itu juga Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu adalah hal-hal di makhluk lain nggak ada. Hanya manusia yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tuhan taruh dalam hidup kita semuanya. Apalagi harta benda, seberapapun. Oh, saya nggak punya apa-apa, Pak. Saya miskin. Tetap pasti Tuhan taruh seberapapun itu di dalam kehidupan kita. Seberapapun kita mengira, wah saya tabungan aja nggak punya, Pak. Belum. Itu bukan ukuran. Yang jelas pasti ada harta benda. Minimal baju yang melekat di kita. Pasti itu adalah salah satu harta benda yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apalagi yang Tuhan taruh? Keterampilan dan pengetahuan. Masing-masing kita, Bapak Ibu sekalian, memang memiliki keterbatasan mungkin secara fisik. Tapi keterampilan bisa dimiliki oleh siapapun yang berusaha meningkatkan keterampilannya. Tuhan bisa memberikan keterampilan kepada orang-orang yang sehat sempurna secara fisik maupun yang mengalami disabil. Dan orang-orang itu hidupnya berkembang baik dengan keterampilan yang Tuhan beri. Keterampilan, pengetahuan adalah hal yang Tuhan taruh. Apalagi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang mengatakan, wah keluarga saya berantakan, Pak. Itu pun hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Pak, keluarga saya nggak lengkap, Pak. Itu pun Tuhan taruh dalam hidup kita. Pak, saya nggak tahu orang tua saya siapa. Itu pun Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, apalagi teman-teman sekeliling kita sekarang. Komunitas kita contohnya sekarang. Itu adalah sesuatu yang baik yang juga Tuhan taruh dalam hidup kita. Terutama teman-teman yang sekarang saling sudah kenal di komunitas persekutuan doa ini ya. Ini adalah Tuhan taruh juga dalam hidup kita. Kemudian apa lagi? Ladang pelayanan. Nah, beberapa di antara kita dan sudah bergerak aktif di pelayanan, sudah mulai mungkin ikut bergabung dalam persekutuan doa. Itu adalah juga yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah apa? Proses hidup yang Tuhan izinkan, proses hidup yang Tuhan izinkan, entah itu kesulitan, entah itu proses yang tidak mengenakan, atau proses yang membanggakan, semua Tuhan juga taruh dalam hidup kita. Itu sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan sebagainya, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang sebetulnya, kalau kita sadari, Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kita sudah diberikan itu semua oleh Tuhan. Nah, itu seringkali kalau dalam istilah di firman Tuhan tadi, disebut talenta. Nah, semua yang tadi saya uraikan, yang kita contohkan tadi, dalam
perikop Alkitab tadi disebut talenta. Artinya apa? Tuhan dalam gambaran Matius 25 ayat 14 sampai 30 tadi memberikan kepada beberapa hambanya talenta. Yang saya uraikan di depan tadi 1 sampai kurang lebih 10 dan seterusnya banyak lagi. Itu adalah talenta-talenta yang Tuhan berikan. Tuhan sebagai pengusaha tentu ingin, ya, Tuhan sebagai pengusaha tentu ingin agar apa yang ditaruh dalam hidup kita itu yang berupa adalah talenta dan semua tadi itu menjadi berlipat ganda. Atau kalau dalam istilah seorang pengusaha, kalau saya taruh modal, saya pengennya untung. Ya, Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau punya usaha ya, misalnya ada teman, misalnya ini penggambaran, ada teman punya usaha misalnya warung makan misalnya, restoran. Terus teman ini karena baik dengan kita dan kita pengen teman ini usaha restorannya berkembang, karena saya punya uang, saya ingin membantu dia dengan memberikan modal usaha kepada teman saya itu. Supaya restorannya makin, tempat restoran makannya makin berkembang maju, makin laris, makin besar. Maka saya mengambil uang saya, sejumlah besar uang saya kasih ke dia, saya pinjamkan sebagai modal. Karena saya juga seorang pengusaha, saya berharap bahwa uang yang saya kasih kepada teman saya tadi, yang juga adalah dia pengusaha restoran tadi, agar diusahakan dengan baik, sehingga restorannya untung, dan saya bisa juga dapat untung. Karena tentunya saya pengen, waktu saya tanam uang, saya kasih ke uang dia, nanti kita bagi hasil ya. Kamu, saya kasih modal misalnya 100 juta, nanti 1 tahun pertama kalau sudah usahamu berkembang, saya ingin balik dapat untung 50% minimal. Saya intinya harus dapat untung, karena saya sudah tanam uang di usaha restoran makanmu. Nah, ini sedikit penggambaran secara nyata di dalam kenyataan di dalam dunia. Ini sama juga dalam perikop yang kita pelajari tadi, di dalam Matius 25. Tuhan memberikan talenta kepada beberapa orang. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Nah, itu gambaran Tuhan kita sebagai pengusaha. Sama seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau saya tanam modal ke orang, teman saya berharap juga saya untung dong. Masa saya jadi rugi? Nggak mau lah. Nah, Tuhan kita ini sebagai pengusaha. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa menjadi rekan sekerjanya dalam berinvestasi. Wah, investasinya Tuhan apa? Tuhan tanam modal apa? Dan pengen untung apa? Nah, Tuhan sudah tanam modal seperti saya ceritakan tadi yang di depan. Anda ini sudah diberi kehidupan, anugerah keselamatan, kehidupan, keluarga, harta benda, talenta, pekerjaan mungkin, teman-teman sekeliling kita, ladang pelayanan sekeliling kita, bahkan proses hidup yang Tuhan sudah izinkan. Ini semuanya kan investasi, modal yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, Tuhan pengen untung apa dalam hidup kita ini? Nah, Tuhan ingin melihat dia beruntung, dia modalnya balik dalam hal apa? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Tuhan tentu mengharapkan investasi atau modal yang sudah diberikan kepada kita semua ini, yang sudah ditaruh dalam hidup kita ini, menjadi berlipat ganda alias menjadi untung. Ya. Nah, apa yang disebut untung bagi Tuhan itu? Nah, ini kita tentu tahu. Tuhan ingin semakin banyak jiwa-jiwa yang mendengar kebenaran firman Tuhan,
kebenaran tentang keselamatan bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya mereka pun juga diselamatkan sebagaimana Anda dan saya juga diselamatkan. Nah, itulah keuntungan yang ingin Tuhan dapatkan melalui hidup kita. Tuhan sudah tanam modal banyak. Nah, sekarang coba kita renungkan bersama. Mari kita renungkan bersama. Apakah sudah semakin banyak orang di sekeliling kita ini, di hidup Bapak, Ibu, dan saya, banyak orang makin mendengar kabar keselamatan tentang Yesus Kristus yang mereka dengar dan akhirnya mau percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menjawab sendiri. Silahkan dijawab sendiri. Apakah sudah semakin banyak orang mendengar kabar keselamatan melalui hidup kita? Sebagai Tuhan, sebagai pengusaha, tentunya berharap semakin banyak orang mendengar kabar keselamatan dalam hidup, melalui hidup kita yang didengar oleh sekian banyak orang di sekeliling kita. Renungan yang kedua yang kita bisa tanyakan dalam diri kita. Apakah bakat kita yang secara alamiah kita punya, ini makin bisa berkembang dan bisa mendukung pelayanan-pelayanan Tuhan? Oh iya Pak, sekarang dengan bakat saya menyanyi, saya bisa menjadi pelayan di komunitas disabel bersama dengan teman-teman yang lain. Saya melakukan pujian penyembahan, bakat musik saya makin berkembang. Orang ketika mendengar musik yang saya mainkan, mereka menjadi tersentuh, kemudian mereka menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dijamah Tuhan. Anda sedang menjalankan talenta Anda. Di situ Anda sedang menjalankan talenta Anda. Sedang melipat gandakan talenta Anda. Renungan yang ketiga, apakah pikiran kita, perasaan kita, upaya-upaya kita yang kita sudah lakukan, yang sudah kita upayakan, sehingga apa saja yang sudah Tuhan kehendaki melalui kita mengenal firman Tuhan, ya, mengenal kebutuhan sesama, kita memikirkan banyak orang yang masih perlu dibantu. Sekalipun saya sendiri, misalnya, saya sendiri mungkin secara materi, saya belum cukup, tetapi saya sudah jauh lebih menerima keselamatan. Maka saya juga, pikiran saya, semua daya upaya saya, pengetahuan saya upayakan untuk memikirkan juga orang-orang di sekeliling saya yang mungkin memerlukan. Mungkin kita tidak bisa membantu secara materi, tapi mungkin bisa menjadi teman untuk berbagi kebenaran, menjadi teman untuk berbagi nasihat tentang kebenaran, memikirkan banyak orang sekeliling kita yang masih mungkin merasa putus asa, sementara kita sudah memegang kebenaran firman. Pikiran kita sudah dirubah menjadi pikiran-pikiran ilahi dalam Tuhan. Ini layak aku sampaikan. Kenapa aku sekarang walaupun dengan kesulitan hidupku secara fisik, tapi aku percaya bahwa Tuhan itu baik. Itu layak mereka dengar juga. Layak kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin mengalami kesulitan yang sama, tapi belum punya pikiran ilahi. Sehingga mereka juga punya pikiran ilahi, kebenaran firman juga mereka akhirnya dengar. Dan akhirnya mereka diselamatkan. Ini adalah talenta yang kita lipat gandakan juga. Apakah harta benda yang Tuhan percayakan juga kepada kita selama ini sudah kita lipat gandakan, akhirnya membuat pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan semakin bisa kita dukung. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan pelayanan, entah yang paling kita tahu mungkin misalnya di dalam komunitas ini, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang lain, makin bisa didukung. Akhirnya pekerjaan pelayanan tersebut melalui apa yang kita dukung, pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan itu makin besar, makin berkembang, dan makin banyak jiwa-jiwa bisa dijangkau oleh pekerjaan pelayanan tersebut. Saya secara pribadi, ini sedikit kesaksian, dulu waktu kami belum punya kendaraan roda 4,
Kami kemana-mana kalau pelayanan numpang-numpang. Numpang sana, numpang sini sampai ya kita nggak usah malu. Kita tahan malu lah. Dibilang kok suka nebeng-nebeng, biarin. Tapi ketika Tuhan percayakan kami kendaraan roda 4 secara, saya boleh katakan ajaib, karena saya secara keuangan tidak punya, tetapi Tuhan akhirnya izinkan melalui perusahaan di mana saya bekerja, saya mendapatkan fasilitas kendaraan, dan sejak itu pula istri saya dan saya sepakat, kendaraan ini harus menjadi alasan kita bergerak melayani lebih luas, lebih jauh, lebih banyak lagi makanan yang bisa kita bawa. Nah, disitulah harta benda kita sedang kita lipat gandakan untuk menjangkau banyak jiwa, melayani pelayanan-pelayanan Tuhan. Nah, begitu juga keluarga kita yang sudah Tuhan tanam dalam hidup kita. Apakah saudara-saudara kita sekeluarga, adakah yang mungkin masih belum mengenal Tuhan? Gara-gara hidup Anda semua di dalam tengah-tengah keluarga tersebut, akhirnya keluarga-keluarga tersebut mengenal, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika Anda mungkin dalam sekeliling Anda ada beberapa, mungkin orang tua, adik, kakak, atau mungkin om atau tante kita, ya, saudara kita dalam keluarga yang belum mengenal Tuhan, padahal kita sudah ditaruh di dalam tengah keluarga itu. Adakah kita sudah melipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan tadi? Supaya keluarga kita semuanya menjadi mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya mereka semua diselamatkan. Dan akhirnya bahkan seluruh keluarga ikut melayani Tuhan. Wah, itu Tuhan sebagai pengusaha pasti senang sekali. Karena makin banyak yang terlibat dalam pelayanan melalui keluarga Anda, gara-gara Anda yang ditaruh di dalam keluarga tersebut, keluarga Anda akhirnya bisa membawa keluarga Anda percaya Yesus, dan akhirnya semuanya bahkan terlibat dalam pelayanan. Teman-teman kita, itu juga adalah hal-hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Teman-teman kita sekarang yang baru kita kenal mungkin hari ini, atau mungkin sudah kita kenal lama, itu adalah hal yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Apakah teman-teman kita, karena kehadiran kita di tengah mereka, akhirnya bisa menjadi mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tentunya Tuhan berharap gara-gara teman Anda bergaul dengan Anda, mereka menjadi mengenal kasih Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dan juga semakin banyak orang mengenal Tuhan melalui proses hidup yang Anda alami, Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak hikmat, pengertian tentang kebenaran firman Tuhan yang akhirnya bisa Anda saksikan. Dan akhirnya siapapun yang mendengar kesaksian Anda, lewat proses-proses Anda yang dalam kehidupan yang tidak mudah, seperti tadi Mama Hana saksikan, orang akhirnya bisa percaya Tuhan. Oh, ternyata masih ada harapan. Oh, ternyata vonis dokter bukan satu-satunya ketetapan dalam hidup. Karena ada ketetapan lebih tinggi, yaitu firman Tuhan. Nah, proses-proses seperti itu yang dalam hidup kita sudah ditaruh Tuhan akan membuat kita makin berlipat ganda menjangkau jiwa-jiwa. Nah, ada karakter-karakter atau sifat-sifat yang perlu kita miliki sehingga dalam hidup ini kita makin mengenal Tuhan. Ya, pertama, kita harus bertanggung jawab, punya sikap untuk bisa melipat gandakan talenta kita menjadi rekan sekerja Allah. Kita harus punya sikap pertama, bertanggung jawab. Karena apa? Kita ini sudah diberi modal oleh Tuhan atau investasi oleh dalam hidup kita tadi. Maka kita harus bertanggung jawab, mengelolanya, mengusahakannya, melipat gandakannya sehingga banyak jiwa terjangkau,
mendengar kebenaran firman Tuhan dan diselamatkan. Gara-gara Anda dengan segala yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, mereka menjadi diselamatkan juga. Nah, bahkan dalam firman Tuhan tadi di ayat ke-23 dikatakan, ya, di ayat yang ke-16, ya, dikatakan di ayat 16 tadi, Matius 25 ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima lentat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Jadi bertanggung jawab itu tidak menunggu berlama-lama, tidak bermalas-malasan, tapi dikatakan di sini di ayat 16, segera. Hamba itu, segera itu artinya tidak berlambat-lambat. Ketika kita menyadari bahwa saya dalam hidup saya dengan segala keterbatasan saya mungkin, tetapi percaya Tuhan sudah percayakan banyak hal, maka saya nggak mau berlambat-lambat. Saya segera menyambar di mana sekelilingku yang belum mengenal Tuhan. Aku bergerak ke sana. Saudaraku yang belum kenal Tuhan, aku bergerak ke sana. Bakatku ini untuk apa? Oh, untuk ini bisa aku lakukan. Bakatku dalam keseharianku bisa menolong pelayanan ini. Oh, bakatku, pekerjaanku, keterampilanku bisa menolong dalam pekerjaan pelayanan ini. Oh, aku lakukan. Tidak bertunggu lama-lama. Sifat pertama yang harus kita miliki menjadi pekerja, teman sekerja Tuhan, bertanggung jawab. Sikap kedua, kita bisa dipercaya. Ingat, waktu kita bisa dipercaya dan kita tahu Tuhan yang kita percaya, mempercayakan banyak hal tadi kepada kita, dan kita usahakan, tentu Tuhan akan menambahkan lagi hal-hal baik dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah setia. Ya, jadi ada 3 sikap supaya kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Pertama, bertanggung jawab. Kedua, kita bisa dipercaya dan setia. Waktu kita dipercayakan banyak hal, berapapun itu yang kita punya sekarang, yang ada dalam hidup kita, kita usahakan. Walaupun dalam keadaan sulit, disuruh Tuhan melakukan hal yang sulit yang sebelumnya kita nggak bisa. Rasanya, Tuhan aku nggak bisa. Tetap kita jalankan dan kita usahakan. Atau waktu kita diberi keleluasaan atau kegembiraan yang luar biasa. Wah, luar biasa Tuhan. Ini kok nggak aku sangka-sangka, aku bisa seperti ini. Dan akhirnya ini membahagiakan kita. Kita tetap setia. Tidak menjadi sombong, tidak menjadi takabur, tidak menjadi orang yang merasa sudah hebat. Tapi tetap setia bergantung ke Tuhan. Maka dengan 3 sifat ini, kita bisa menjadi rekan sekerja Allah. Kita menjadi partnernya Tuhan di akhir zaman untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, apapun yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, usahakanlah agar Tuhan semakin melihat betapa kita semua memang menjadi rekan sekerja Allah yang menguntungkan kerajaan surga. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua untuk kita mau menjadi rekan sekerja Allah, karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, mau melihat untung jiwa-jiwa diselamatkan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup. Tutup dalam doa. Ya, kita tutup dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Allah Roh Kudus, terima kasih untuk sore hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah juga, selain Engkau adalah Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik. Selain Engkau adalah Raja di atas segala raja yang berkuasa, yang selalu membela kami, melawan segala kuasa-kuasa yang melemahkan kami. Namun Engkau juga adalah pengusaha yang menginginkan kami hidup, melipat gandakan talenta yang Kau beri, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, terima kasih. Sadarkan kami semua bahwa banyak hal baik yang sudah Tuhan tanam dalam hidup kami. Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Biarlah yang sudah Engkau percayakan dalam hidup kami, biar itu Tuhan, kami usahakan dengan sungguh. Kami kelola dengan sungguh-sungguh.
dan semuanya menjadi untuk kemuliaan Tuhan. Biar banyak jiwa yang bisa dijangkau melalui hidup kami. Biar banyak orang yang belum mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan melalui hidup kami. Dan mereka akhirnya pun diselamatkan. Sehingga ketika Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, kami semua kedapatan setia, sedang menjalankan talenta yang Kau beri, melipat gandakannya, dan Engkau disukakan Tuhan. Sehingga Engkau akan mengatakan, sabas, hai Engkau hambaku yang setia. Marilah masuk ke dalam perhentian bersama aku di dalam kerajaan surga kekal, berbahagia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persekutuan sore hari ini. Dan untuk firman-Mu, biar Tuhan sempurnakan, masuk dalam hati pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya yang begitu menguatkan kita. Silakan Putri untuk kesempatan berikutnya doa syafaat. Oke, hari ini saya yang membawa untuk doa syafaat. Mungkin siapa yang mau didoakan silahkan ngomong. Biar kami doakan, saya bisa pimpin. Shalom Putri. Ya, shalom. Saya minta doanya, dukungan doanya. Hari ini saya berulang tahun, kiranya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk melengkapi ataupun menjalani kehidupan ke depannya lagi. Terima kasih Putri. Oh ya, selamat ulang tahun Kak Loni. Selamat ulang tahun ya Bang Roni. Selamat ulang tahun Bro Roni. Selamat ulang tahun Bang Roni. Tuhan Yesus memberkati. Panjang umur sehat selalu ya. Amin. Yang ke-24 Putri. Oh, yang ke-24 ya Kak Loni. Iya, terima kasih Putri. Oh ya. Siapa lagi? Aku Kak, aku. Apa silakan. Ya, iya, atas nama Johan ya Kak, pergumulan doa kami, tolong doakan buat rencana kami untuk menikah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, apa yang belum kami selesaikan, dapat kami selesaikan dengan baik, lalu kemudian yang kedua, untuk kesehatan kami, untuk kesehatan keluarga kami juga, terlebih khusus buat adik dari Ko Johan, Rian, lagi sakit, kiranya cepat sembuh, biar dapat beraktivitas kembali, kemudian untuk pemulihan papa angkat aku kiranya cepat pulih dan dapat beraktivitas lagi seperti semula. Lalu kemudian untuk untuk rencana saya buat cari pekerjaan yang baru, kemarin juga udah sempat lamar di PT Alfamidi, mudah-mudahan ada jawaban dan juga dapat bekerja. Dan terlebih lagi, aku sama Ko Johan lebih lagi dalam melayani Tuhan. Terima kasih. Dan kesehatan kita semua. Amin. Siapa lagi? Ya, silakan Kak Mas Ega. Nanti hari satu mau ujian. Ujian apa ya Kak Mas Ega? Ujian lab dia. Apa ya Kak? Stepi tolong bantu, ujian apa yang dimaksud nih? Ujian teologi. Oh, teologi ya. Ya. Siapa lagi? Putri, Kak Stevi doakan Putri supaya sehat selalu ya. Oh ya. Terus kemudian kesehatan lah untuk anggota grup CGC ya. Ya. Juga yang kedua, supaya Tuhan juga memberikan inspirasi kembali untuk membuat lagu di tahun ini. Membuat apa Kak Stepi? Lagu rohani. Oh ya Kak Stepi. Terima kasih Putri. Ya. Siapa lagi?
Oh iya Kak Putri, aku ada tambahan atau sorry kelupaan. Ya, buat Ko Johan yang memang baru mau merintis karirnya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan Tuhan sediain apa yang dia perlukan. Makasih. Oh, untuk adiknya Kak Johan yang sakit siapa namanya? Adiknya Ko Johan yang sakit namanya Rian. Lian, oh ya. Ya. Iya Kak, makasih ya buat doanya. Putri kamu catat ya supaya nggak lupa pokok doanya. Iya. Oke. Ada lagi? Oh iya, doakan ini juga pelayanannya Pak Joseph Ministry gitu. Oh, ya. Iya. Iya Pak Joseph. Terima kasih, terus didoakan untuk dukung dalam doa. Terima kasih. Ada lagi nih? Doakan untuk pelayanan di 12 Permata Nusantara. Oh ya mana? Yang mana? Itu ada ya? Oke, mungkin sudah, Putri. Silakan didoakan. Nanti setelah Putri doa syafaat, nanti Kak Stevi tutup doa penutup ya. Oh, oke. Maaf ya, saya tutup audio dulu untuk mengantisipasi siapa tahu dalingan atau gimana. Takut juga. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan hari ini. Kami membawa pergumulan kami ya Tuhan, baik itu hamba-Mu ataupun teman-teman yang lain ya Tuhan. Terkhusus ya Tuhan, hamba berdoa untuk pelayanan 12 Permata ya Tuhan. Biarlah pelayanan 12 Permata ini menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa ya Tuhan. Biarlah nama Engkau dipermuliakan melalui pelayanan 12 Permata ini. Untuk pelayanan ministry Pak Gembala Joseph Sanjodo ya Tuhan, berkatilah pelayanannya ya Tuhan. Biarlah pelayanannya bisa menjadi berkat untuk kami semua ya Tuhan, baik itu yang ada di luar daerah ataupun di dalam daerah, bahkan di luar negeri sekalipun ya Tuhan. Engkau memberkati kedua pelayanan ini ya Tuhan, baik itu 12 Permata ataupun ministry ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Loni ya Tuhan yang hari ini berulang tahun. Biarlah di umurnya yang ke-24 tahun ini bisa menjadi berkat ya Tuhan untuk dirinya sendiri. Biarlah di umurnya yang ke-24 ini menjadi semakin dewasa, semakin mandiri, semakin bisa membuat bangga orang-orang di sekelilingnya ya Tuhan. Biarlah imannya semakin bertumbuh ya Tuhan. Biarlah pengenalan akan Engkau semakin membala ya Tuhan. Dan pengenalan akan Engkau yang membala itu dilihat oleh lingkungannya. Sehingga lingkungannya bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk Kak Stepi ya Tuhan. Biarlah Kak Stepi ya Tuhan bisa semakin sehat, bisa semakin kuat, bisa menjalani segala aktivitasnya dengan baik ya Tuhan. Terkhusus yang rencananya untuk menciptakan lagu rohani, biarlah lagu rohani yang diciptakan oleh Kak Stepi bisa memberkati banyak orang, disukai banyak orang, bahkan lingkungan yang ada di sekitar Kak Stepi menjadi bangga kepada Kak Stepi karena akan lagu-lagu yang diciptakan itu
menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk Kak Asnat ya Tuhan, baik itu untuk Kak Dohan ya Tuhan dan Kak Asnat. Biarlah Kak Dohan dan Kak Asnat bisa menikah tahun depan ya Tuhan, dan biarlah mereka menjadi hubungan yang harmonis ya Tuhan, tidak ada perceraian di dalam rumah tangga mereka akan langgeng sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan. Bahkan hubungan rumah tangga mereka kelak akan menjadi teladan untuk hubungan rumah tangga generasi selanjutnya di bawahnya ya Tuhan. Terkhusus untuk bapak angkatnya ya Tuhan, bapak angkatnya Kak Asnat, biarlah bapak angkatnya Kak Asnat bisa semakin pulih ya Tuhan keadaannya. Apapun itu sakit penyakit yang dia alami ya Tuhan. Terkhusus juga untuk adik dari Kak Dohan ya Tuhan, biarlah adik dari Kak Dohan ini bisa sehat kembali ya Tuhan dan bisa melakukan aktivitasnya ya Tuhan, apapun itu ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa untuk Kak Masida yang akan melaksanakan ujian teologi ya Tuhan. Biarlah ujian teologianya menjadi berkat untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Biarlah apapun yang dilakukan oleh Kak Masida bisa membuat lingkungan di sekitarnya bangga kepadanya ya Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan karena telah diberikan Kak Masida ini di tengah-tengah lingkungannya ya Tuhan. Biarlah melalui Kak Masida ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Apapun itu talentanya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, terkhusus untuk hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ini, hamba-Mu yang menjadi seorang penanggung jawab antologi ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu bisa bertanggung jawab dalam memimpin para peserta untuk bisa bersemangat dan menyelesaikan buku antologi itu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah buku-buku yang akan dijual nantinya bisa terjual ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah hamba-Mu yang menjadi penanggung jawab Open PO ini ya Tuhan bisa menjalankan tugas dengan baik, dan data-data yang hamba-Mu catat bisa tidak ada kekurangan sedikit pun ya Tuhan. Hamba tak ingin harus ganti rugi dan lain sebagainya karena kesalahan hamba sendiri. Jadikanlah hamba-Mu penanggung jawab Open PO ya Tuhan. Jadikanlah hamba-Mu penanggung jawab sebuah karya ini ya Tuhan, supaya bertanggung jawab dengan benar-benar ya Tuhan. Baik itu tanggung jawab Open PO ataupun tanggung jawab dalam menyusun karya banyak orang ya Tuhan, karya antologi. Biarlah ya Tuhan peserta ya Tuhan dari Sabang sampai Merauke datang ya Tuhan, karena hamba-Mu ini rindu ya Tuhan, rindu buku antologi akan terselesaikan bulan Juni ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan target 45 penulis itu tercapai ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Wow, puji Tuhan. Terima kasih Putri, doanya luar biasa. Ya. Tidak ada yang kelewatan kan? Tidak ada, semua lengkap sudah didoakan ya. Terima kasih. Kita tutup dulu. Iya, sama-sama Pak. Silahkan lanjut Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima banyak berkat-Mu hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini boleh memuliakan Engkau, dan bekal firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Kami mau Tuhan menjadi rekan kerja-Mu. Kami mau bertanggung jawab. Kami mau bisa dipercaya, dan kami mau setia untuk kami boleh menghasilkan yang terbaik bagi jiwa-jiwa
untuk Engkau Tuhan, untuk mereka boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu, melipat gandakan kerajaan surga supaya banyak orang masuk di dalam kerajaan surga sama seperti kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu, mengurapi, menyertai hamba-Mu, menjadikan hamba-Mu berkat dimanapun mereka berada. Dalam pelayanan-pelayanan misinya di berbagai daerah, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberi kekuatan yang ekstra untuk berani menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Kami akan menutup ibadah kami. Kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kami, dan kami percaya Engkau akan selalu memberkati kami. Kami sudah diberkati dengan berkat ilahi yang dari surga, yaitu berkat kasih yang kekal, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, juga penyertaan di dalam Roh Kudus-Nya yang menyertai kami sampai Maranatha. Engkau datang kembali untuk menjemput kami sebagai mempelai-Mu. Kami mengucap syukur dan kami akhiri, kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin.